وأرشدنا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحضور أحبائي في الله، حاضرين والحاضرات yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah. Kita buka pada lembaran yang dimaksud dari kitab Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi bahri ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi wa barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa amma az-zuhdu alladhi huwa ghairu maqdurin lil 'abdi fahuwa burudatu syai'i ala qalbi zahid. Sedikit mundur ke belakang, flashback sedikit. Wa amma, dan adapun az-zuhdu, sifat zuhud, alladhi, yang mana sifat zuhud, huwa, ya sifat zuhud, ghairu maqdurin, yang di luar jangkauan kemampuan, yang di luar rekayasa, lil abdi, bagi seorang hamba. Fahuwa, maka zuhud itu yang dimaksud adalah burudatus syai', dinginnya sesuatu, anyepnya sesuatu, kalau bahasa kita mah anyep gitu. Dinginnya sesuatu ala qalbi zahid, bagi hati seorang yang zuhud. Jadi sesuatu itu bagi orang yang zuhud, jadi nggak ada rasanya, nggak ada sesuatu yang membuat dia tergerak atau menimbulkan hasrat. Itu namanya burudatus syai'. Jadi apa-apa dari dunia ini walaupun kelihatan mata nggak bikin tertarik, anteng aja, anyep aja gitu. Ini membedakan antara orang zuhud sama orang kemaruk. Orang kemaruk mah apa-apa dipinginin kan begitu ya. Apa-apa dipinginin. Lah orang zuhud apa-apa kagak dipinginin. Enggak pengen apa-apa pokoknya dah. Dingin aja. Tsumma zuhdu, kemudian az-zuhdu, sifat zuhud, alladzi, yang mana sifat zuhud, huwa, ya sifat zuhud, maqdurun lil 'abdi, maqdurun, dalam batas kemampuan, bisa dijangkau, lil 'abdi, bagi seorang hamba. Biasa gangguan teknis, maaf. Itu muqaddimatun, adalah pengantar, pendahuluan li zuhdi, bagi sifat zuhd, alladzi, yang mana sifat zuhd, huwa, ya sifat zuhd, ghairu maqdurin, yang tidak dapat dijangkau atau tidak dapat ditempuh, lil 'abdi, bagi seorang hamba. Jadi ada dua sifat zuhud. Yang pertama sifat zuhud yang bisa secara alamiah bisa kita lakukan, berproses ya. Ada sifat zuhud yang kalau dilakukan oleh kita nyaris tidak bisa kita. Kenapa? Karena akan bertolak belakang dengan naluri kemanusiaan. Siapa sih manusia yang nggak butuh dunia? Jangankan yang masih kismin ya, lah yang udah kaya masih pengen terus naluri ya. Nah, sifat pertama zuhud yang bisa dilakukan manusia. Nah, ini sebetulnya belajar dari rangkaian sifat zuhud yang pertama yang memang bisa dijangkau. Ini menjadi pintu masuk untuk mencapai pada sifat zuhud yang di luar jangkauan kita. Jadi kalau orang terbiasa dengan
apa-apa jadi nggak kepengenan, apa-apa jadi lama-lama sesuatu itu jadi nggak ada hasratnya. Nah, ini pengantarnya. Nah, tidak mungkin ujuk-ujuk saya nggak doyan dunia, saya mendingan pokoknya nganggur bae dah, misalnya gitu, nggak mungkin. Jadi artinya ada sebuah proses yang diawali dengan secara berkala bertahap melatih dirinya untuk berzuhud sedikit demi sedikit, mengurangi porsi hasrat demi hasrat. Lama-lama nanti mentok-tok udah orang nggak berhasrat sama sekali. Dan itu yang disebut ghairul maqdur. Nah, zuhud pertama yang dijangkau oleh kita menjadi pintu masuk pada level makom zuhud yang memang di luar jangkauan kita. Faida dan apabila, contoh misalnya, faida dan apabila ata mendatangkan atau ata datang bihi dengan sifat zuhud yang menjadi pengantar tadi, zuhud makdur. Siapa al-abdu, seorang hamba, contohnya bi alla yatluba dengan sekiranya tidak mencari. Siapa al-abdu? Bi alla yatluba dengan sekiranya tidak mencari. Siapa al-abdu? Ma pada perkara laisa yang tidak ada apa itu ma indahu pada sisinya minat dunia berupa dun. Nah, contohnya gini, proses yang sifat zuhud yang bisa kita lakukan tahap demi tahap adalah tidak mencari-cari sesuatu yang memang tidak kita miliki. Artinya contoh bahwa kita hari ini misalnya saya nggak punya jabatan gitu ya, akhirnya saya nggak ngejar-ngejar jabatan, ya biasa aja lah jabatan lah kira itu. Saya nggak punya mobil misalnya, terus otaknya nggak dipenuhi keinginan pengen punya mobil, biasa aja kali mah mobil. Jadi nggak ada angan-angan, jadi nggak berangan-angan atas sesuatu yang saat ini tidak kita miliki. Saya nggak punya mobil, besok saya punya mobil. Saya nggak punya ruko, besok saya punya ruko. Lah ribet itu urusan. Nah, sifat zuhud tidak mencoba meniadakan hasrat pada sesuatu yang memang pada saat ini tidak dimilikinya. Nah, ini kan sulit. Apalagi kalau tetangga kanan kiri makin punya gitu kan. Iya, makin punya gitu. Ya orang hari ini beli kulkas, besok beli motor, besok beli anu lah kita. Nah, itu kan. Makanya yang bagus merem aja merem. Jangan sampai berian. Ya betul, karena kata Imam Ghazali tanda-tanda orang syirik, orang dengki itu kalau tetangga dapat rezeki dia yang beriang, dia yang panas. Nah, itu tanda-tanda orang dengki itu. Tetangga dapat rezeki, ininya meriang. Nah itu SMS ya. Minat dunia satu, jadi tidak ngejar sesuatu yang memang belum menjadi miliknya. Yang kedua, wa yufarriqa, dan sekiranya membagi. Siapa? Al-abdu ma pada apa-apa indahu yang ada pada sisinya minha dari dunia. Yang kedua, melatih diri untuk senang berbagi dengan orang lain dari apa yang dia miliki. Nah, karakter ini menjadi salah satu penanda bahwa orang ini punya sifat zuhud. Jadi sifat zuhud itu ada dua. Sifat pertama menahan untuk tidak mengejar, terobsesi mengejar sesuatu yang tidak dimiliki, jadi nahan. Sifat kedua memberi dari apa yang sudah dimiliki. Nah, itu dua ciri yang kelihatannya berbeda tapi nilainya sama. Nahan hasrat untuk tidak mengejar sesuatu yang belum dimiliki, atau dia mau berbagi dari apa yang dia sudah miliki. Nah, itu wa yufarriqu ma 'indahu minha. Yang ketiga, wa yatruka, ayatruka, dan sekiranya meninggalkan siapa al-abdu bil qalbi, pada hati atau di dalam hati, meninggalkan apa? Iradataha, keinginan-keinginan pada dunia. Jadi hatinya itu sudah kosongkan, tidak menjadi terbayang-bayang dengan dunia. Ya kan kadang-kadang kan ada, kadang-kadang tapi iya ya, ono orang punya motor cepet amat, saya kapan kira-kira ya? Kira-kira kapan? Terus ya kapan? Awalnya gini belum juga ini ya. Jadi terbayang-bayang.
kayak lagunya Ona Sutra gitu. Nah, mandinya di mana kira-kira ya? Mbahnya orang mana ini? Iradatah wa ikhtiyaraha. Jadi keinginan dan pilihan-pilihan wa ikhtiyaraha dan memilih pada dunia. Nah, tiga kerangka melatih diri bersifat zuhud. Kita rinci, yang pertama adalah tidak terobsesi untuk mengejar sesuatu yang belum didapat. Kedua, berkeinginan baik untuk berbagi kepada sesama dari apa yang dimiliki. Yang ketiga, menjaga hati untuk tidak terbelenggu dengan hasrat dan keinginan pada dunia. Nah, jadi dua aspek ini, yang terakhir terkait dengan hati, yang terakhir dengan hati. Oke. Karena apa? Li ajrillah, karena Allah, hanya demi karena ridhonya Allah. Wa 'azimi thawabihi, dan agungnya pahalanya Allah. Artinya pahala dari sifat zuhud. Jadi zuhud itu sebagai sebuah akhlakul karimah, sifat yang mulia, itu memiliki pahala yang besar di sisi Allah. Bitadzakurihi, dengan cara mengingat Allah. Jadi selalu ingat kepada Allah, itu sebagai satu pedoman agar kita nggak kebablasan di dalam urusan dunia. Bitadzakuri, dengan cara mengingat Allah, atau bitadzakurihi, dengan cara mengingat siapa al-abdu. Mengingat apa? Bitadzakurihi, dengan cara mengingat siapa al-abdu li'afatiha, tentang keburukan-keburukan dunia. Jadi dunia itu jangan dipandang sisi positifnya atau sisi enaknya. Siapapun kita, kalau bicara soal dunia, yang ada di benak kita selalu berbayang tentang kenikmatan, kepuasan, enjoy, happy, nikmat. Sehingga orang akhirnya mengejar, karena dalam otaknya selalu indah, puas, dan seterusnya. Padahal di balik keindahan dunia itu ada petaka yang terselubung, bencana yang mengancam, musibah yang tersembunyi, bahaya yang laten. Tidakkah itu dipikirkan oleh kita? Sehingga kenapa? Memikirkan tentang dampak buruk dari dunia, harta, kekayaan, itu menjadi penyeimbang daripada hasrat-hasrat akan dunia yang selalu berbayang tentang keindahan. Orang ini punya watak senang menghayal keindahan. Kan jarang kan menghayal tentang yang horor-horor, itu kan jarang. Atau menghayal tentang bencana. Nanti kalau tsunami datang saya mau lompat, kan jarang kira-kira. Yang ada membayangkan kenikmatan. Saya kalau punya duit 5 miliar mau saya hajikan sekampung. Wah, itu indah kayaknya. Nah, dunia juga begitu. Silakan kita membayangkan tentang keindahan dunia, tapi biar proporsional dan seimbang. Bayangkan sisi buruk dari dunia yang sedang kita kejar. Jadi rem. Kalau tidak, bablas. Kenapa koruptor itu nggak pernah puas untuk mengembat uang negara dan perusahaan misalnya? Dari 1 miliar aman, wow, aman 1 miliar. Besok nyolong lagi 3 miliar. Makanya ada nyolong uang negara 6 triliun, itu kan luar biasa, kacau ini. Karena dia membayangkan enaknya, wah kalau punya 6 triliun, 7 triliun nggak habis gitu kan. Belum 6 triliun masuk KPK penjara itu kan. Nah, dia tidak pernah berpikir tentang dampak buruk dari dunia. Nah, Imam Ghazali mengajarkan bitadzakurihi li afati. Jadi seorang hamba itu harus selalu ingat tentang afatid dunia. Maka ada doa, Allahumma sallimna min afatid dunya wa fitnatiha. Ya Allah, selamatkanlah kami dari bencana dunia dan petaka yang ditimbulkannya. Begitu. Jadi jangan minta Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi kita lupa minta dunia, lupa dijauhkan dari. Karena fakta membuktikan kekayaan itu hanya 2 potensi yang ditimbulkan. Harta itu bisa menjadi berkah atau musibah, kan begitu. Saat harta itu sedang dinikmati dan kita bisa menikmatinya dalam kondisi normal, dia menjadi berkah atau menjadi nikmat.
Apa saja bisa kita beli, apa saja kita dapat. Coba orang kaya duitnya banyak mati, innalillah, keturunannya banyak, kadang-kadang jadi rebu. Nah kalau harta jadi rebutan namanya apa itu? Musibah. Dan itu fakta, bukan hoax. Artinya fakta terjadi di tengah kehidupan. Bitadzakuri gili afatiha, terhadap afatiha, bencana-bencana atau keburukan-keburukan dunia. Aurathat yang mewariskan kepada al-abdu apa tilka burudadud dunya, ya, dinginnya dunia ala qalbihi, ala qalbi pada hatinya. Jadi orang hanya bisa atau tersadarkan untuk membayangkan atau memikirkan tentang dampak buruknya dunia jika di dalam hatinya sudah muncul rasa senyapnya dunia, rasa dinginnya dunia, atau rasa tidak bergejolaknya dunia di hatinya. Bisa. Tapi orang kalau obsesinya masih tinggi terhadap dunia, diingetin ya nggak mempan, diaruh-aruin juga nggak mempan. Gue lagi kerja lo, ingetin lagi baik, biarin gue kerja dulu biar kaya raya gitu. Karena sedang terobsesi. Nah, remnya adalah di hati tadi dilatih untuk meredam hasrat yang berlebihan atas dunia. Hasrat berlebih itu nanti masuknya tentang bab hubbud dunya. Dan kita tahu hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, biang segala kesalahan manusia. Yang pertama hubbud dunya, yang kedua wa karahiyatul maut. Sebel banget kalau dengar mati gitu, enggan mati, tidak mau mati, atau tidak mau ngomongin mati. Jadi itu jadi sumber petaka segala petaka